teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang audit sekuitas. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Grilinda Hartika Dharma, Filomena Cedora, Radian Sapira, dan Laurencia Vilcanova Perini. Nah, di sini kami akan membahas tentang uraian tentang owner equity, prinsip akuntansi tentang ekuitas pemegang saham, tujuan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham, dan program audit pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan tentang ekuitas. Nah, ekuitas adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan jika seluruh aset perusahaan yang dicairkan dan seluruh hutang perusahaan dibayar. Nah, nilainya ditentukan dari total pencairan seluruh aset perusahaan dikurangi dengan total hutang perusahaan yang harus dibayar. Nah, di sini uraian tentang owner equity. Nah, owner equity atau ekuitas pemilik adalah bagian dari struktur keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan tentang nilai klaim atau kepemilikan yang dimiliki oleh pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangkan oleh kewajiban. Nah, yang pertama ada modal saham. Modal saham ini merupakan kontribusi pemilik dalam bentuk saham untuk mendanai perusahaan. Modal saham dapat berasal dari penjualan saham kepada investor. Nah, selanjutnya ada laba ditahan. Nah, merupakan akumulasi laba atau rugi yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Laba ditahan dapat digunakan untuk reinvestasi dalam bisnis atau dibagikan sebagai dividen. Selanjutnya ada laba atau rugi tahun berjalan, menunjukkan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Nah, laba tahun berjalan akan meningkatkan ekuitas, sementara rugi akan menguranginya. Nah, selanjutnya prinsip akuntansi tentang ekuitas pemegang saham. Nah, prinsip akuntansi tentang ekuitas pemegang saham melibatkan pedoman-pedoman untuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan informasi terkait investasi pemegang saham dalam suatu perusahaan. Nah, di sini ada prinsip utama terkait ekuitas pemegang saham. Yang pertama, prinsip kepastian hak. Yang kedua, prinsip realisasi pendapatan, prinsip kepemilikan, prinsip konsistensi, prinsip pengakuan laba rugi, dan yang terakhir ada prinsip pengungkapan penuh. Nah, selanjutnya tujuan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Nah, tujuan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham dalam audit melibatkan penilaian mendalam terhadap keberlanjutan, keabsahan, dan keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan terkait ekuitas pemegang saham. Nah, selanjutnya tujuan kunci pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Nah, yang pertama itu ada verifikasi kepemilikan dan hak. Nah, memastikan bahwa catatan akuntansi mencerminkan kepemilikan saham dengan akurat dan bahwa hak-hak pemegang saham diakui secara benar, termasuk hak berpartisipasi dalam keputusan perusahaan dan pembagian laba. Nah, selanjutnya ada penilaian terhadap transaksi saham. Nah, di sini memeriksa transaksi saham baik penjualan maupun pembelian untuk memastikan pencatatan yang tepat dan keakuratan perubahan ekuitas yang terkait. Selanjutnya ada konfirmasi saldo dengan pihak ketiga. Nah, di sini mengonfirmasi saldo ekuitas pemegang saham dengan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan untuk memastikan keabsahan dan keberlanjutan informasi keuangan. Nah, yang selanjutnya ada analisis perubahan ekuitas. Menganalisis perubahan dalam komponen ekuitas pemegang saham dari periode ke periode untuk memahami faktor-faktor yang mendasarinya seperti distribusi dividen, penjualan saham baru, atau perubahan laba ditahan. Selanjutnya ada pemeriksaan kontrak saham dan persyaratan dividen. Nah, di sini memastikan bahwa
kontrak saham dan persyaratan pembagian dividen telah diikuti dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian perusahaan. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang program audit pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Nah, program audit untuk pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk memeriksa secara menyeluruh kebenaran, keberlanjutan, dan keabsahan informasi terkait ekuitas pemegang saham dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini ada manfaat pasar modal. Yang pertama adalah verifikasi kepemilikan saham. Nah, di sini periksa catatan kepemilikan saham untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi pemegang saham. Yang kedua, konfirmasi saldo saham dengan pihak ketiga seperti bank atau kustodian. Nah, selanjutnya ada penilaian transaksi saham. Penilaian transaksi saham yaitu periksa bukti transaksi saham termasuk kontrak dan dokumen pendukung. Yang kedua yaitu verifikasi pencatatan akuntansi untuk penjualan atau pembelian saham. Selanjutnya ada pemeriksaan kontrak saham dan hak pemegang saham. Di sini tinjau kontrak saham dan pastikan bahwa hak pemegang saham diakui dengan benar dan periksa persyaratan pembagian dividen sesuai dengan perjanjian dan regulasi yang berlaku. Nah, selanjutnya ada analisis perubahan ekuitas. Nah, di sini analisis perubahan dalam ekuitas pemegang saham dari periode ke periode. Nah, dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut seperti distribusi dividen atau emisi saham baru. Nah, selanjutnya ada analisis perubahan ekuitas. Di sini, periksa perhitungan laba ditahan dan pastikan konsistensi dengan catatan akuntansi. Verifikasi bahwa laba atau rugi tahun berjalan diakui dengan benar. Nah, selanjutnya ada analisis perubahan ekuitas. Analisis perubahan dalam ekuitas pemegang saham dari periode ke periode. Nah, selanjutnya ada pengujian kepatuhan hukum. Nah, di sini pemeriksaan dokumen hukum termasuk kontrak saham untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya ada pemeriksaan surat berharga atau sertifikat saham. Nah, di sini periksa surat berharga atau sertifikat saham yang dikeluarkan dan pastikan keberlanjutan dan keabsahan dokumen tersebut. Nah, terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bertanyalah di kolom komentar video kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.